Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Andi Salsabila, absensi 36 dari kelas TBIN 2A. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dian Etika Sari selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Baik, izinkan saya di sini untuk memberikan sedikit komentar kepada kelompok 5 yang telah menceritakan dongeng yang berjudul Kancil dan Tikus. Ada beberapa aspek yang akan saya berikan komentar, yaitu yang pertama mengenai mimik muka. Menurut saya Mbak Hanifah sudah bagus dalam mimik mukanya, tapi perlu peningkatan lagi atau perbaikan agar lebih maksimal. Kemudian yang kedua yaitu mengenai gerak tubuh. Pada beberapa bagian Mbak Hanifah sudah memberikan gerak tubuh yang baik, tapi menurut saya masih kurang. Padahal ketika kita memberikan gerak tubuh yang baik, itu akan membuat cerita menjadi lebih hidup. Yang ketiga yaitu mengenai intonasi. Nah, dalam mendongeng sebaiknya memang benar kita menggunakan intonasi yang pelan. Tapi di sini tidak semua bagian itu harus pelan, tapi perlu ada penekanan-penekanan tertentu sehingga memerlukan intonasi yang tinggi. Nah, di sini Mbak Hanifah itu masih menggunakan yang semuanya itu intonasinya itu pelan sehingga terkesan lemas dan kurang ekspresif. Yang keempat yaitu mengenai vokal. Dalam mendongeng itu diperlukan kejelasan dalam penyebutan vokal seperti a, i, u, e, o. Mbak Hanifah di sini itu masih kurang membuka mulutnya sehingga vokalnya masih kurang jelas. Yang kelima yaitu mengenai pembawaan suasana. Menurut saya di sini Mbak Hanifah itu masih kurang dalam membawa suasana. Sebaiknya itu ketika cerita itu mengenai hal yang gembira, Mbak Hanifah itu harus lebih terlihat gembira sehingga yang mendengarkan itu tidak bosan. Kemudian yang keenam yaitu mengenai pemilihan cerita. Menurut saya kelompok 5 sudah bagus dalam memilih cerita yang berjudul Kancil dan Tikus ini, karena dari sana itu bisa diambil hikmah atau amanat yang banyak yang dapat dijadikan pelajaran hidup bagi kita semua. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hikmah atau amanat apa yang dapat saya ambil dari dongeng yang berjudul Kancil dan Tikus. Yang pertama, sebaiknya kita itu tidak mudah percaya dengan orang lain begitu saja, walaupun orang itu dekat dengan kita. Kita perlu mengklarifikasi terlebih dahulu kebenaran yang ada. Jadi kita juga jangan mudah menuduh orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mencuri karena kita tahu sendiri bahwa mencuri merupakan perbuatan yang dosa. Yang terakhir yaitu sebenarnya apapun perbuatan yang kita lakukan, baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik, pasti akan mendapat balasannya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.